mati langka oleh serangan Rusia-Iran, NATO-AS, dan Israel tembakan bom kotor di medan perang. Dalam peristiwa yang mengguncang dunia, konflik geopolitik yang melibatkan Rusia, Iran, NATO, Amerika Serikat, dan Israel mencapai titik puncaknya dengan serangan yang mematikan dan menakutkan di medan perang. Perang ini, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, berubah menjadi lebih kejam dan lebih destruktif setelah peluncuran senjata yang jauh melampaui batas norma konvensional. Krisis dimulai dengan ketegangan politik yang semakin meningkat antara negara-negara besar. Rusia dan Iran, yang saling memiliki kepentingan strategis di kawasan Timur Tengah, terlibat dalam berbagai operasi militer di wilayah yang sebelumnya stabil. Kedua negara berusaha memperluas pengaruh mereka di kawasan yang kaya sumber daya alam, dengan menjalin kerjasama yang semakin erat. Di sisi lain, NATO, yang didorong oleh ancaman yang berkembang dari blok Rusia-Iran, serta Amerika Serikat dan Israel, berusaha memperkuat posisi mereka dengan meningkatkan kehadiran militer di negara-negara yang memiliki hubungan dengan Rusia atau Iran. Ketegangan ini menyebabkan eskalasi kekerasan yang tak terhindarkan. Perang ini mengalami titik balik yang dramatis ketika sebuah senjata kotor yang diisi dengan bahan radioaktif yang dapat menulari kawasan luas ditembakkan oleh pihak NATO dan Israel. Keputusan tersebut didorong oleh laporan intelijen yang menunjukkan bahwa Rusia dan Iran telah memulai serangan dengan senjata kimia dan biologi yang mengarah pada keputusan ekstrim untuk menghancurkan kemampuan militer mereka. Bom kotor yang diledakkan menebar radioaktivitas dalam radius yang luas. Tembakan bom tersebut menewaskan ribuan orang dalam hitungan detik, mengubah medan perang menjadi zona radioaktif yang mematikan. Tidak hanya pasukan yang terlibat dalam perang ini yang menjadi korban, tetapi juga warga sipil yang tinggal di daerah yang tak sempat dievakuasi. Ledakan bom kotor yang menghancurkan ini memiliki dampak yang sangat besar bagi dunia. Selain kerusakan fisik yang menyebar di seluruh kawasan, dampaknya juga mencakup kehancuran ekonomi dan sosial. Negara-negara tetangga yang terdampak langsung oleh radiasi terpaksa mengungsi, memicu krisis pengungsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sistem kesehatan dunia yang sudah rapuh semakin tertekan dengan merebaknya penyakit yang disebabkan oleh radiasi dan bahan kimia. Dunia internasional pun terbelah antara yang mendukung tindakan NATO dan AS, serta yang mengutuknya sebagai langkah yang sangat tidak manusiawi. Masyarakat global mulai merasakan ketegangan yang tak terbayangkan sebelumnya. Sementara Dewan Keamanan PBB gagal mengambil tindakan berarti untuk menghentikan eskalasi kekerasan ini. Dengan meledaknya bom kotor ini, muncul pertanyaan besar tentang masa depan perang dunia. Apakah ini merupakan langkah yang bisa diterima oleh dunia, ataukah langkah yang telah melewati batas kemanusiaan yang tak bisa diterima? Sementara banyak pihak mengecam penggunaan senjata seperti ini, ada juga yang melihatnya sebagai satu-satunya cara untuk mencegah serangan lebih lanjut yang lebih merusak. Keputusasaan menyelimuti medan perang, dan dunia hanya bisa berharap agar pertempuran ini segera berakhir tanpa membawa kehancuran lebih jauh. Namun siapa yang akan bertanggung jawab atas kehancuran besar ini? Dan bisakah dunia menemukan cara untuk memulihkan perdamaian setelahnya? Perang yang melibatkan Rusia, Iran, NATO, AS, dan Israel ini mencatatkan salah satu babak paling kelam dalam sejarah manusia. Serangan bom kotor telah merusak banyak kehidupan dan menambah kehancuran global. Dunia kini harus menghadapi kenyataan bahwa teknologi dan senjata yang tak terkendali bisa menghancurkan segala harapan akan perdamaian. Semua pihak harus berupaya menghindari konflik lebih lanjut dan bekerja sama untuk menemukan solusi damai yang berkelanjutan sebelum dunia mengalami kehancuran yang lebih parah lagi. Keputusan untuk menggunakan bom kotor menimbulkan perdebatan besar tentang moralitas perang dan hak asasi manusia. Dunia mempertanyakan apakah langkah ini bisa dibenarkan sebagai tindakan pertahanan ataukah justru sebagai kejahatan perang. Serangan ini mengguncang dunia, memperburuk ketegangan global, dan menyisakan pertanyaan apakah kedamaian bisa tercapai setelah kehancuran sebesar ini. Semua pihak kini harus berpikir lebih bijak dalam merespons konflik global agar dunia tidak semakin terperosok dalam perang yang lebih destruktif. Ketegangan internasional yang memunculkan konflik ini dimulai sejak awal dekade 2020-an, ketika Rusia dan Iran semakin mempererat aliansi mereka di kawasan Timur Tengah. Rusia yang sudah lama memiliki pengaruh besar di negara-negara seperti Suriah, menjalin hubungan erat dengan Iran,
yang memiliki ambisi besar dalam mempengaruhi negara-negara Arab dan kawasan Teluk. Kedua negara ini berusaha menguasai kawasan kaya sumber daya alam tersebut, terutama dalam hal energi dan jalur perdagangan strategis. Sementara itu, di sisi lain dunia, NATO yang dipimpin oleh Amerika Serikat mulai merasa terancam dengan semakin berkembangnya pengaruh Rusia di kawasan ini. Israel, sebagai negara yang memiliki kepentingan keamanan nasional yang erat dengan kebijakan luar negeri AS, juga mengintensifkan persiapannya menghadapi ancaman yang datang dari Iran, yang telah lama menjadi musuh bebuyutan. Ketegangan ini mengarah pada perang proksi yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Suriah, Irak, dan Yaman, yang semakin memperburuk situasi global. Di sisi lain, Amerika Serikat dan negara-negara NATO merasa terancam oleh kebangkitan kekuatan Rusia dan Iran yang semakin kuat di Timur Tengah. Negara-negara Barat mulai mengerahkan pasukan mereka di negara-negara tetangga, seperti Turki dan Yordania, yang terlibat dalam konflik. Israel, yang melihat ancaman langsung dari Iran yang mendukung kelompok-kelompok militan di Gaza dan Lebanon, semakin meningkatkan persiapannya untuk menghadapi kemungkinan serangan dari sekutu Iran. Ketegangan ini akhirnya berubah menjadi perang terbuka di kawasan tersebut. Dunia kini berada di persimpangan jalan, dengan dunia internasional yang terbagi dalam pandangannya terhadap penggunaan senjata pemusnah massal di medan perang. Sementara itu, kerusakan fisik dan sosial yang ditimbulkan dari penggunaan bom kotor akan terus dirasakan oleh generasi yang akan datang. Negara-negara yang terlibat kini harus menghadapi kenyataan bahwa keputusan mereka telah merubah jalan sejarah dan menorehkan luka yang mendalam bagi umat manusia. Sekarang dunia berharap akan adanya upaya global untuk mencegah perang besar lainnya, serta membangun mekanisme yang lebih kuat untuk mencegah penggunaan senjata seperti bom kotor. Namun, apakah dunia dapat bangkit kembali dari kehancuran yang disebabkan oleh perang ini? Atau apakah kehancuran lebih lanjut akan mengancam kedamaian dunia? Waktu yang akan memberi jawabannya, namun satu hal yang pasti, perang yang melibatkan Rusia, Iran, NATO, AS, dan Israel ini telah meninggalkan bekas yang sangat dalam di hati dan pikiran umat manusia. Senjata ini menghancurkan infrastruktur, membunuh ribuan orang dalam hitungan detik, dan mencemari tanah dan air dengan bahan radioaktif. Tidak hanya pasukan yang terlibat dalam perang yang menjadi korban, tetapi juga warga sipil yang terperangkap di kawasan tersebut. Sebagai akibatnya, kawasan yang sebelumnya adalah medan perang kini menjadi wilayah yang terlarang bagi kehidupan manusia, dengan dampak radiasi yang dapat bertahan selama puluhan tahun. Keputusan untuk meluncurkan bom kotor ini menunjukkan betapa ekstrimnya situasi yang dihadapi. Dengan rasa putus asa dan keputusan